Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa PKS TV Batam yang sama-sama dimuliakan Allah, tentunya segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan berbahagia ini, Allah telah mudahkan kita untuk bisa hadir berada dalam majlis yang moga-moga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan yang penuh berkah, bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan kita dari siksaan api neraka. Kehadiran kita di bulan Ramadan ini bukanlah sebuah kebetulan, tetapi merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umat Islam, umat Nabi Muhammad. Oleh karena itu, pertemuan kita dengan Ramadan mesti kita optimalkan dengan sebaik-baik mungkin. Kalau kita beribadah di bulan Ramadan, maka jadikanlah ibadah kita seakan-akan ibadah yang terakhir. Ibadah yang kita persembahkan hal yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Sangat disayangkan ketika kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan di mana Allah melipat gandakan semua pahala-pahala kita. Ibadah sunnah Allah naikkan menjadi wajib, ibadah wajib Allah lipat gandakan sesuka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala buka pintu surga seluas-luasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup serapat-rapatnya pintu neraka, dan Allah rantai yang namanya syaitan-syaitan sehingga mereka tidak bisa menggoda manusia. Bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan satu malam di antara satu bulan penuh di bulan Ramadan berada di 10 malam terakhir. Ketika kita beribadah pada malam itu, maka ibadah kita kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah yang Allah lipat gandakan pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar, hanya ada pada bulan Ramadan dan tidak ada pada bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu, pemirsa PKS TV yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mesti mempersiapkan diri kita, mesti memotivasi dan mendorong terus agar kita selalu antusias untuk optimalisasi ibadah-ibadah selama bulan Ramadan. Yang pertama yang mesti kita perhatikan, mumpung kita berada di awal Ramadan ini, maka kita mesti meluruskan niat kita. Apa niat kita dalam beribadah? Niat kita dalam beribadah adalah lillahi ta'ala, termasuk ibadah puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita mesti tuluskan niat kita, ikhlaskan niat kita hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niat yang ikhlas adalah langkah awal diterima atau tidak diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat-sahabat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah kita ditentukan oleh niat-niat kita. Maka oleh karena itu, pemirsa yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuluskan niat kita. 1 bulan penuh kita beribadah, dari hari pertama sampai hari yang terakhir. Kita ibadah di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, bahkan di malam hari. Ketika orang tertidur, kita bangun untuk melaksanakan ibadah. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu menjadi sia-sia. Iblis akan memasang jebakan-jebakan di dalam kita beribadah. Ketika iblis tidak mampu menggagalkan kita untuk beribadah,
maka jebakan berikutnya adalah bagaimana ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung pada hari ini kita masih belum berpuasa atau kita berada di awal-awal puasa, latihlah ya selama di bulan Ramadan itu dengan ibadah-ibadah favorit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Ramadan kita berpuasa, tentu alhamdulillah sebelum Ramadan kita sudah kenal yang namanya puasa Rajab. Kita berpuasa di bulan Rajab. Kita sudah mengenal yang namanya puasa Sya'ban. Kita berpuasa di bulan Sya'ban. Untuk apa gunanya? Selain karena Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melatih. Ketika masuk Ramadan, kita sudah siap dengan ibadah puasa. Kita juga latih dengan ibadah tilawatul Quran karena ini merupakan ibadah favorit kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di bulan-bulan sebelum Ramadan kita bisa melatih karena kita pasang target. Di bulan Ramadan ini ada yang ingin khatam sampai 2 kali, ya minimal 1 kali kita khatam, ada yang sampai 3 kali, 4 kali, dan ini kita tidak bisa lakukan kalau sebelum Ramadan kita tidak melatih diri kita. Ya, kalau sampai nanti pas Ramadan kita baru baca Al-Quran, barangkali kita baru baca 2 ayat, mata kita sudah ngantuk, mata kita sudah merah, berair. Kenapa? Nggak ada latihan sebelumnya, ya. Tapi ketika kita sudah latih diri kita sebelum Ramadan, kita sudah baca Al-Quran, bisa khatam berkali-kali, maka ketika kita masuk, ibarat kata dalam pertandingan yang sesungguhnya, kita bisa memasang target untuk bisa khatam berkali-kali. Maka berbahagialah bagi umat Islam yang bisa membaca dan bisa mengkhatam Al-Quran berkali-kali, karena ini merupakan ibadah yang sangat disukai oleh Rasulullah SAW selama bulan Ramadan. Dalam sebuah riwayat, Imam Syafi'i dikatakan oleh muridnya, dia bisa khatam sampai 60 kali khatam. Apa maknanya? Di dalam 1 hari dia bisa khatam 2 kali. Maka subhanallah, tabaraka wa ta'ala, barangkali kita juga bisa mencontoh Imam Syafi'i dalam semangatnya untuk bisa mengkhatam Al-Quran. Atau juga dengan qiyamul lail, ya, karena nanti ada solat tarawih, tentu kita biasakan dari sekarang qiyamul lail dengan solat-solat witir. Atau juga di waktu Ramadan, ibadah favoritnya adalah bersedekah. Rasulullah adalah pribadi-pribadi yang sangat dermawan ketika berada di bulan Ramadan. Maka kita latih untuk bersedekah selama sebelum bulan Ramadan, tentu akan lebih mudah lagi kita untuk bersedekah setelah Ramadan. Ada lagi i'tikaf 10 malam terakhir. Maka latihan-latihan ini mesti kita lakukan agar memudahkan kita untuk berada di bulan Ramadan. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya, agar kita bisa selalu termotivasi dan semangat terus untuk beribadah selama bulan Ramadan. Maka sebelum masuk Ramadan ini, kita mesti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kita mohon ampun, ya, dan kepada sesama manusia mari saling kita memaafkan antara satu dengan yang lain. Kalaulah sudah bersih hati kita, ya, bersih hati kita, tenang jiwa kita, ya, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya yakin seyakin-yakinnya ketika berada di bulan Ramadan sangat bersemangat kita untuk beribadah, menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika muazzin memanggil kita hayya 'alas shalah, semangat kita datang ke masjid. Kenapa? Karena dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena selama ini barangkali apa yang membuat orang malas ke masjid? Apa yang membuat orang malas untuk beribadah? Karena dosa dan maksiatlah yang telah melemahkan semangat mereka untuk beribadah, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, hubungan kita baik dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minan nas, kepada sesama manusia, tetangga, kerabat, handai taulan, teman, hubungan kita baik dan kita saling memaafkan. Insya Allah inilah tanda-tanda bahwa kita akan senantiasa bersemangat dalam beribadah,
dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan kita pada tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Marhaban ya Ramadan. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah adalah amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.